Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? I hope you're always in good condition. Stay safe and healthy ya. Nah, kita balik lagi nih ke pelajaran fisika. Sambungan materi yang kemarin ya, besaran dan pengukuran. Oke, anak-anak Miss sudah siap semuanya? Are you ready? Sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran kita, marilah kita berdoa bersama menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, agar materi yang akan kita pelajari kali ini mudah untuk dimengerti. Berdoa dimulai. Selesai. Sebelum kita masuk ke pemaparan materi, mengharapkan kalian telah menyediakan buku catatan dan alat tulis menulis, sehingga ketika materi telah dipaparkan, kalian mencatat hal-hal yang penting. Oke? Tujuan pembelajaran untuk pertemuan kedua kita yang pertama yaitu kalian dapat menjelaskan pengertian besaran pokok dan besaran turunan. Kemudian diharapkan kalian dapat menyebutkan macam-macam besaran pokok dan macam-macam besaran turunan beserta satuannya. Kemudian kalian dapat mengkonversi satuan, khususnya satuan dalam sistem internasional. Apa itu besaran pokok dan apa itu besaran turunan? Ya, besaran pokok adalah suatu besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu. Sedangkan besaran turunan adalah besaran yang satuannya diturunkan dari satuan besaran pokok. Di dalam fisika ada 7 besaran pokok, yaitu jumlah zat, intensitas cahaya, waktu, arus listrik, suhu, massa, dan panjang. Satuan dari jumlah zat adalah mol, disimbolkan dengan mol. Satuan dari intensitas cahaya adalah kandela, simbolnya adalah cd. Waktu adalah second atau detik, simbol satuannya adalah S. Arus listrik ampere, simbolnya adalah A kapital. Suhu satuannya Kelvin, simbolnya K kapital. Suhu satuannya Kelvin, simbolnya K kapital. Massa satuannya kilogram, Kg. Dan yang ketujuh adalah panjang, satuannya meter, simbolnya M kecil. Untuk menghafal ketujuh besaran pokok ini, kita dapat mengambil dari huruf pertama dari masing-masing besaran pokok. Kita lihat bahwa huruf pertamanya terbentuk dari kata jiwa SMP. J untuk jumlah zat, I intensitas cahaya, W waktu, A arus listrik, S suhu, M massa, dan P panjang. Jiwa SMP. Oke? Nah, untuk penjelasan di kelas 7, kalian akan mempelajari tentang besaran pokok waktu, suhu, massa, dan panjang. Nah, perhatikan di sini ada tabel yang lebih lengkap, ada tambahan alat ukur. Kita ketahui bersama di materi pertama bahwa besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur. Ketika kita katakan dapat diukur, berarti pasti besaran diukur menggunakan alat ukur. Jadi secara umum besaran itu memiliki alat ukur. Nah, di sini jumlah zat tidak memiliki alat ukur yang pasti, sedangkan intensitas cahaya alat ukurnya adalah fotometer. Waktu dapat diukur menggunakan stopwatch, arloji, atau jam digital. Arus listrik dapat diukur dengan amperemeter. Suhu dapat diukur dengan termometer. Massa dapat diukur dengan menggunakan timbangan neraca Ohaus atau neraca digital. Sedangkan panjang dapat diukur dengan mistar, jangka sorong, meteran, atau mikrometer sekrup. Next, besaran turunan. Besaran turunan itu adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Contohnya misalnya volume.
Kita ketahui bahwa volume itu ditentukan dengan rumus panjang kali lebar kali tinggi, dan satuannya adalah meter kubik, meter pangkat 3, atau meter kali meter kali meter. Kita ketahui bahwa meter adalah satuan dari panjang, maka volume merupakan besaran turunan dari besaran pokok panjang karena memiliki satuan meter, meter pangkat 3. Oke, contoh lainnya misalnya massa jenis. Massa jenis ditentukan dengan rumus Rho. Jadi ini adalah simbol dari Rho atau massa jenis, yaitu yang besarnya adalah M, massa dibagi volume. Satuannya massa kilogram, volume dalam meter kubik. Nah, kita lihat di sini, massa jenis merupakan besaran turunan dari besaran pokok massa karena memiliki satuan kilogram, dan besaran panjang yang memiliki satuan meter, M. Oke, untuk latihan soal pertama kalian di pertemuan kali ini adalah silakan kalian cari 10 besaran turunan lainnya selain volume dan massa jenis beserta satuannya, dan kalian buat dalam bentuk tabel. Jadi ada 2 kolom. Kolom pertama besaran turunan dan kolom keduanya adalah satuannya. Oke, jelas. Selanjutnya kita ke konversi dari satuan panjang. Konversi ini kita mengubah satuan. Nah, kita ketahui bahwa satuan panjang dalam sistem internasional adalah meter. Nah, di sini ada beberapa konversi dari satuan panjang yang sudah kalian pelajari di tingkat SD. Nah, ini kalian mungkin pelajari di mata pelajaran matematika. Jadi, di fisika itu tidak akan jauh-jauh dari materi matematika. Di sini kalian bisa lihat bahwa ketika turun satu tangga, maka angkanya akan dikali 10. Ketika turun lagi satu tangga, dikali 10. Sedangkan jika dia naik satu tangga akan dibagi 10. Nah, tambahan lain dari konversi satuan panjang di sini adalah ada inci. 1 inci besarnya 2,54 cm, 1 mil 1,6093 km, dan 1 kaki sama dengan 12 inci. Dan sebenarnya masih banyak konversi satuan panjang lainnya. Oke, coba kita ke contoh soal. Di sini ada 5 meter. 5 meter itu berapa milimeter? Meter ke milimeter. Kita hitung 1, 2, 3. 10 kali 10 kali 10 sama dengan 1000. Maka 5 meter sama dengan 5 kali 1000 milimeter atau 5000 milimeter. Contoh kedua, 250 milimeter ke meter. Jadi kebalik lagi, dia naik ke atas, maka dibagi 1000. 250 dibagi 1000 adalah 0,25 meter. Nah, untuk latihan soal kedua, nomor 2, silakan kalian lakukan konversi satuan panjang berikut ini. Next ke konversi satuan massa. Satuan massa dalam sistem internasional adalah kilogram atau kg. Ini ada konversi satuan massa, kita perhatikan bahwa di sini hampir sama dengan panjang, kilogram, hektogram, dekagram, gram, kemudian ditambahkan dengan kuintal dan ton. Nah, dari ton ke kuintal turun satu tangga dikali 10, tapi dari kuintal ke kilogram turun satu tangganya dikali 100. Jadi ada yang berbeda di sini dari kuintal ke kilogram. Begitu juga ketika dia naik dari kilogram ke kuintal akan dibagi dengan 100. Sedangkan kuintal ke ton akan dibagi 10. Kemudian ada tambahan lagi, 1 hektogram ini akan sama dengan 1 ons. Nah, untuk latihan soal ketiga, silakan kalian coba konversi 2 nomor berikut ini. Next ke konversi satuan waktu. Jadi satuan waktu dalam sistem internasional adalah second, disimbolkan dengan S atau biasa disebut dengan detik.
Konversi satuan waktu, kita ketahui bahwa dari jam ke menit itu dikali 60, 1 jam 60 menit, 1 menit 60 detik. Nah, tambahan lain yang sudah kalian ketahui bahwa 1 tahun itu 12 bulan, 365 hari, 1 hari 24 jam, dan seterusnya. Nah, untuk latihan soalnya, silakan kalian coba konversi dua nomor berikut ini. Silakan kalian kerjakan 4 nomor soal tadi dan dikirimkan di web e-learning fisika. Oke, sampai di sini pertemuan kita. Sebelum mengakhiri, marilah kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next meeting.